sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? How are you? I'm fine. I'm fine. Sabaria is fine. What about you, others? Bagaimana dengan yang lain? Kalau Sabaria tadi baik-baik. Yang lain bagaimana? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm Okay, fine. thank you. Okay, you are fine ya. And what about di Udan sama si Miko? Mereka sudah minta izin ke Bapak karena ada orang tuanya yang sakit, jadi mereka harus mengantarkan orang tua ke rumah sakit seperti itu. Jadi si Udan tadi minta izin sudah dari Bapak seperti itu. Nah, nanti untuk kalian untuk link absensinya untuk hari ini nanti boleh diisikan langsung melalui di chat. Itu Google Form-nya sudah Bapak kirim juga di chat dan juga di grup pembelajaran kita. Jadi di grup pembelajaran kita kan Bapak sudah kirim tadi ada materi untuk hari ini ya, termasuk untuk LKPD-nya itu sudah Bapak share di grup WA, grup chat WA. Nanti boleh kalian lihat di situ, termasuk juga nanti untuk link absensinya. Jadi ini yang saya lihat ini yang hadir sudah 12 orang. Jadi saya pikir untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak pikir sudah bisa kita mulai. So we can start our lesson today. Oke, saya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Saya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, tadi semuanya kabarnya semuanya sehat-sehat ya, tapi Bapak tetap ingatkan karena mengingat saat ini kita masih di dalam kondisi Corona ya, COVID-19, masih di masa pandemi. Jadi Bapak harapkan dan tetap mengingatkan kalian semua supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan ya, menjaga kesehatan seperti itu, mencuci tangan, kemudian apa lagi? Menjaga jarak, dan menghindari kerumunan ya atau mobilitas. Oke. Baik, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, I would like to ask someone to lead the pray. Seseorang bisa membuka kita di dalam doa. I think Melsa. Melsa, can you lead our prayer today before we start our class today? Okay. Okay, class. Before we study today, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Amen. Okay, thank you Melsa for leading our prayer today. Terima kasih Melsa sudah memimpin doa kita pagi hari ini. Now, okay, if you're ready, now I will share the video, so just wait, right? Sebelum kita lanjut, I have a question. Saya punya pertanyaan, Bapak punya pertanyaan. What do you think the video about? Kira-kira menurut kalian tadi untuk videonya itu tentang apa? Rizka, do you have an idea? What do you think the video about? Video tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan proyektor Laptop dengan projector ya. Oke, how to connect a projector into a laptop. Oke. Are you agree with Nadia? Kira-kira kalian setuju nggak dengan jawabannya Nadia? Bisa dilihat di layar kalian ya? Iya, Pak. Nah, oke. Coba satu orang, Epin sampai. Coba bacakan dulu semua yang terlihat di layarnya. Kompetensi dasar 3.4. Coba, Epin. Kompetensi dasar 3.4. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual, penggunaan teknologi dan kiat-kiat, tips pendek dan sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Oke, thank you, Evin. Nah, jadi untuk kompetensi dasar 3.4 atau kompetensi pengetahuan ya. Nah, jadi kalian nanti harus bisa menganalisa fungsi sosial struktur teks. Tadi sudah ditonton di videonya. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai? Saya minta
Septiani, coba baca tujuan pembelajaran 1 dan 2, nomor 1 dan 2. Coba dibaca. Tujuan pembelajaran setelah mengamati video melalui WA, peserta didik dapat menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan dalam teks, prosedur secara benar dengan teliti. 2. Melalui tayangan slide PowerPoint yang di-share melalui WA, peserta didik dapat menemukan 1. Fungsi sosial, 2. Struktur teks, 3. Unsur kebahasaan teks, prosedur secara tepat. Ini materinya. Nah, materinya ini boleh kalian baca lagi nanti karena sudah Bapak bagikan di grup seperti itu. Nah, sekarang apa sih manual itu gitu ya? What is manual? Manual is alternatively referred to as a documentation or documentation. A manual is a book or pamphlet that contains information about program or piece of hardware. For example, computer case. Pelajarannya adalah bagaimana cara menggunakan sebuah teknologi. Nah, kalau misalnya kalian baca fungsi yang pertama, Use it to describe how something is done in sequenced steps. Oke, jadi fungsi dari procedural text ini adalah digunakan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan dengan langkah-langkah tertentu. Nah, tadi who can A series of steps in screens that instruct the reader how to something will bring them to reach the outcome successfully. Oke, thank you. Jadi it provides a series of steps. Jadi dia menyediakan sejumlah langkah-langkah yang beruntun that explain the reader, yang menjelaskan kepada si pembaca atau nonton video. Kalau tadi kan kita nonton video, ya kan? Nah, kemudian how to do something while allowing them to reach a outcome successfully. Artinya di sini bagaimana melakukan sesuatu hal sampai mereka berhasil untuk melakukan sesuatu hal. Nah, tadi itu kan kalau kita ikuti dari stepnya tadi itu, dari video tadi itu, maka nanti berhasil dia apa? Komputer, laptopnya tadi itu berhasil terkoneksi dengan baik dengan proyektor. Nah, itu dia. Oke, itu yang fungsi sosial pangsennya yang kedua. Nah, yang ketiga, saya minta Cecilia masih structure of manual. Nah, artinya di sini adalah secara umum bagaimana sih penulisan dari kalimat-kalimat untuk manual tersebut gitu, atau kalimat-kalimat manual itu tersusun seperti apa secara umumnya gitu ya. Jadi di sini procedural teksnya secara umum meliputi ada 3 bagian utama. Ya, pertama harus ada goal. Jadi struktur language feature. Nah, jadi language feature ini maksudnya adalah bagaimana unsur kebahasaan atau tata bahasa. Jadi kayak lebih ke grammarnya gitu ya. Bagaimana sih kalimat-kalimatnya disusun, Pak, kalau untuk procedural text itu gitu. Nah, yang pertama ini dia ya, Bapak bacakan aja. Generally using simple present tense. Nah, dia biasanya secara umum pasti menggunakan yang namanya tenses simple present tense. Nah, ini di kelas 1 sudah kalian baca, sudah dibahas ya bersama Bapak. Kedua, di bagian yang kedua ini adalah dia menggunakan adverbial of sequence or using temporal adjective. Nah, jadi ada kata keterangan yang menunjukkan langkah-langkah tadi itu. Misalnya di sini ada verse 3, dia ini using imperative sentence or comment. Dia menggunakan kalian ada satu project. Projectnya di sini adalah bagaimana caranya menyusun sebuah teks tentang procedural text manual. Jadi procedural text manual ini kita susun ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, penugasan. Oke, Melsa anggotanya itu Epin,
kemudian Sisilia, Devi, kemudian Supia. Sudah ya? Sudah tahu ya kelompoknya ya? Oke, kelompok kedua itu Sabaria, Weni Elsa Fitri. Saya rasa 15 menit cukup ya. Nanti kalian diskusikan yang ini. Minimal hari ini harus ada ini. Goal, material, step, sama apa yang mau kalian ini kan. Paham ya? Ini per kelompok ya. Ya, Yang Pak. Oke, kalau sudah nanti kita akan masuk Zoom kembali ya. Jadi sekarang kita keluar dulu. 15 menit lagi kita akan masuk kembali. Jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi selama kurang lebih 15 menit untuk mendiskusikan apa-apa itu. Kemudian nanti ada presentasi dari 3 kelompoknya. Gitu. Paham ya? Oke, jadi sekarang kalian masuk ke bagian kelompok masing-masing melalui Zoom atau Gmeet, bisa di WA per kelompoknya, bisa room ini ya atau Zoom ini. Oke. 1 berarti pertama Melsa yang mewakili tadi ya, Melsa ya? Ya, Pak. Oke. Coba Melsa presentasikan untuk dari kelompok 1, silakan Nak. Let me introduce myself to all my friends. My name is Melsa. I am 2nd grade of SMK Negeri 1 Malinau. Today, I would like to present procedure text about manual technology. Oke. The topic is how to make Facebook. Oke. Only one tool that we use. The tool is a mobile phone. Oke. The step that we have to do or follow are. Sebelum kita lanjut ke grup yang lain, kita beri aplaus dulu untuk grup 1, grup Melsa. My name is Weni Saputri. I am 2nd grade of SMK N1 Malinau. Today, I would like to present procedural text about manual technology. The topic is how to post picture on Instagram. The tools or equipment that you need are number 1, handphone, number 2, internet network, number 3, Instagram application, number 4, photo. The step that first, make sure you have Instagram application. You can download them in Play Store or App Store. You can also type a caption on your post, tag some people and hashtag. Click the send button on right corner. This is the last step for posting picture on Instagram. Finally, your photo was posted. You can check them out in timeline or your profile tag. I think that's all my presentation today. For your good attention, I say thank you very much. Oke. Thank you, Weni. Give applause to Weni groups. Time is enough for us for today. Saya rasa waktu untuk belajar bahasa Inggrisnya hari ini sudah cukup untuk kita. But before we close the class, tetapi sebelum kita tutup kelasnya, Bapak mau mereview. I want to review the topic that we have discussed for today. Kita review sedikit dulu topik-topik yang sudah kita bahas hari ini. Nah, yang pertama tadi, apa pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama tadi cara menggunakan proyektor. Oke. Terus kedua diskusi kelompok tentang presentasi manual teknologi. Oke. Ya itu aja Pak yang. Who remember ya? Siapa to invite someone to lead the pray? Saya mau mengundang seseorang untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Supia, oke, Supia, can you lead our pray?
Before we go to home, let's up pray start. Okay, thank you Supia for leading our pray. Okay guys, I think untuk pembelajaran kita hari ini cukup di sini. For the student, untuk minggu depan kita nanti masih lanjut lagi dengan materi yang mirip. Tadi kan masih sampai manual. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, kita akan membahas tips ataupun kiat-kiat yang terkait dengan resipi. Jadi nanti masih ada kaitan dengan pelajaran minggu ini. See you next week. See you. See you. Bye-bye.